Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang updatean resiko gagal bayar di aplikasi Indosatku. Karena masih banyak nih informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar tentang updatean resiko gagal bayar di aplikasi Indosatku. Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk updatean resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu selalu berbeda ya. Yang mungkin salah satunya tuh dulu mungkin tidak ada di si lapangan, namun di updatean terbarunya tiba-tiba ada di si lapangan atau mungkin masuk ke Slick OJK. Di video kali ini saya akan khususkan untuk mengupdate tentang resiko gagal bayar di aplikasi Indosatku ya. Karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang masuk tentang resiko gagal bayar di aplikasi Indosatku. Lalu apa saja sih resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi Indosatku? Simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Indosatku ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer. Aplikasi Indosatku ini adalah aplikasi pinjaman online legal, resmi, dan diawasi oleh OJK. Nah, untuk keamanan data di aplikasi Indosatku ini sudah pasti terjamin ya untuk keamanannya. Nah, lalu apa sih resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Indosatku? Yang pertama, kita pastinya akan mendapatkan penagihan yang gencar atau rajin dari DC online aplikasi Indosatku ya. Nah, DC online di sini adalah tugasnya itu menagih tagihan kita melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon, email, ataupun SMS. Ketika kita mengalami keterlambatan, tentunya kita akan ditagih ya oleh pihak DC online dari aplikasi Indosatku, mau itu dari WhatsApp ataupun telepon. Biasanya itu kalau baru galbay 1 atau 2 hari, biasanya itu akan mendapatkan spam telepon setiap harinya dengan nomor yang berbeda. Selain itu, mereka pasti akan rajin menanyakan tagihan kita melalui pesan WhatsApp dengan ancaman-ancaman yang beragam. Karena akhir-akhir ini banyak kasus nih penagihan dari aplikasi pinjaman online legal, namun untuk penagihannya itu cukup rajin dan juga barbar. Jadi kalian jangan kaget dan heran ya ketika kalian mendapatkan penagihan yang cukup barbar ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi Indosatku. Yang selanjutnya adalah denda keterlambatan. Tentunya ketika kita mengalami keterlambatan, kita akan dikenakan denda ya oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi Indosatku juga pasti akan menerapkan denda keterlambatan ketika kita mengalami keterlambatan ya atau gagal bayar, dan untuk denda keterlambatan itu akan bertambah setiap harinya. Namun kalian tidak perlu khawatir untuk denda keterlambatan di aplikasi Indosatku karena aplikasi ini aplikasi legal. Tentunya untuk denda keterlambatan itu tidak akan bertambah terus-menerus ya. Namun untuk denda keterlambatan di aplikasi Indosatku ini adalah akan berhenti setelah mencapai 100% dari tagihan kalian, karena itu adalah aturan yang sudah ditentukan oleh OJK ya untuk aplikasi pinjaman online legal menerapkan denda keterlambatan sampai 100%. Beda dengan aplikasi pinjaman online ilegal ya, denda keterlambatan itu tidak akan berhenti sejauh kita belum bisa atau belum melunasi tagihan kita. Tentunya untuk denda keterlambatan akan terus berjalan kalau di aplikasi pinjaman online ilegal. Yang selanjutnya adalah penagihan melalui kontak darurat. Nah, dari aplikasi Indosatku pasti akan menghubungi nomor kontak darurat yang kita daftarkan ketika kita melakukan pengajuan atau pembuatan akun di aplikasi Indosatku. Ketika nomor kita tidak memberikan respon atau mungkin mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, biasanya dari pihak penagih itu akan menghubungi nomor kontak darurat yang kalian daftarkan di aplikasi Indosatku. Hal ini menjadi salah satu cara dari mereka untuk menagih kepada kalian kalau mungkin dari pihak kalian itu tidak ada respon sama sekali. Jadi diusahakan buat kalian yang mungkin mau mencari aman ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Indosatku, diusahakan kalian memberikan nomor kontak darurat itu jangan nomor teman atau saudara kalian. Kalau bisa nomor yang memang tahu kalian tuh punya tagihan di aplikasi Indosatku, atau kalau mungkin bisa pakai nomor kalian yang satu lagi ya. Jadi jangan sampai kalian memberikan nomor kontak darurat itu nomor teman kalian atau nomor orang yang mungkin tidak terlalu akrab ya dengan kalian, karena ketika mereka akan menghubungi nomor kontak darurat tersebut pastinya kalian akan merasa malu ya kalau kalian memberikan nomor teman kalian. Lalu apakah aplikasi Indosatku ini mempunyai DC lapangan? Sejauh ini sampai bulan Desember 2022 untuk aplikasi Indosatku ini belum memiliki DC lapangan di daerah manapun. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman akan dikunjungi oleh debt collector lapangan atau debt collector lapangan akan menagih tagihan kalian dengan cara dijemput oleh debt collector lapangan, kalian jangan mudah percaya ya, karena itu hanya getrakan atau cara dari mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian. Karena sejauh ini untuk aplikasi Indosatku ini belum memiliki DC lapangan.
Lalu apakah aplikasi Indosatku ini masuk ke Slick OJK atau BI Checking? Dan untuk Slick OJK dan BI Checking sejauh ini juga aplikasi Indosatku ini tidak masuk ke Slick OJK atau tidak melaporkan data nasabahnya ketika nasabah tersebut mengalami gagal bayar ya. Jadi kalian aman nih dari yang namanya Slick. Walaupun aplikasi Indosatku ini adalah aplikasi pinjaman online legal, namun perlu kalian ketahui tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke Slick OJK atau BI Checking. Hanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang bekerja sama dengan pihak bank atau bank digital. Kalau untuk aplikasi pinjaman online yang bekerja sama dengan bank atau bank digital itu sudah pasti akan masuk ke Slick OJK. Namun ketika masuk ke Slick OJK itu atas namanya sudah bukan nama aplikasi tersebut lagi, namun atas nama bank atau bank digital tersebut ya. Jadi perlu kalian ketahui tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu masuk Slick OJK. Salah satunya adalah aplikasi Indosatku ini ya. Aplikasi Indosatku ini tidak masuk ke Slick OJK atau BI Checking. Nah guys, itulah tadi updatean tentang resiko gagal bayar dari aplikasi Indosatku ya. Jadi sebagai kesimpulannya, resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi Indosatku ini hanya saja kita akan mendapatkan denda keterlambatan dan juga penagihan melalui media komunikasi ya, seperti WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Nah untuk di Silapangan dan Slick OJK sejauh ini aplikasi Indosatku ini tidak masuk ke Slick OJK atau BI Checking dan juga belum memiliki di Silapangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.